yang menang lelang ini mungkin orang dalam nih Pak, ataupun juga yang sudah di ACC nih Enggak sama begitu. pimpinan. Gimana nih Pak Spema? Nah ini kita minta lelangnya bukan di kantor kejaksaan. Nanti kalau ada yang curiga kan, iyalah Ya. dilelang di kejaksaan. Nah, ini nanti diatur enggak. Ini bisa diikuti oleh perseorangan atau perusahaan? Tidak ada sepeser pun uang yang lari ke panitia lelang. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi seksi penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Jambi di Tempoyak, tempat podcast Adiaksa. Nah, ini perdana ya buat penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Jambi membuka session podcast dengan tema yang baru, tentunya ruangan yang baru, dan juga kita membahas tema yang menarik nantinya yang buat penasaran buat Sobat Adiaksa dimanapun berada. Dan tentu saja sekarang saya nggak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa ini. Beliau merupakan asisten pemulihan aset Kejaksaan Tinggi Jambi, ada Bapak Dr. Kamin SHMH. Halo Pak Dr. Kamin, Pak Aspema ya kita panggilnya ya. Gimana Pak kabarnya ini? Alhamdulillah Mbak, sehat walafiat. Yang penting sehat Pak ya. Apalagi ada event yang besar untuk pemulihan aset sendiri ya, Badan Pemulihan Aset sendiri di Kejaksaan Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas. Dan juga ini kali pertama untuk sesi podcast Tempoyak diisi langsung oleh asisten pemulihan aset. Saya merasa terhormat Pak Kamin, alhamdulillah. Dan juga nih Pak Kamin, ini sebelum kita membahas mengenai nanti ada pelaksanaan lelang serentak Kejaksaan Republik Indonesia ya nantinya. Tapi sebelum itu boleh dong kita pengen tahu nih masyarakat di luar sana dan juga Sobat Adiaksa tentunya pengen tahu bidang pemulihan aset Kejaksaan Republik Indonesia ini kan adalah bidang yang baru. Nah boleh nggak Pak Aspema nih menjelaskan apa sih Pak itu bidang pemulihan aset Kejaksaan Republik Indonesia? Silakan. Terima kasih Mbak ya. Sebelum kami bercerita tentang bidang aset, terlebih dahulu saya selaku asisten pemulihan aset pada Kejaksaan di Jambi mengucapkan terima kasih. Siap. Sudah diundang Yang pertama, ya, yang pertama kali ya membuka session podcast untuk kita. bisa bercerita tentang bidang aset, yang mana pada prinsipnya bidang aset ini yaitu bertugas melakukan penelusuran, pengamanan, penyelesaian dan terhadap barang sitaan. Jadi kalau dulunya bagian bidang aset ini bergabung di bidang pembinaan. Namun di tahun 2025 kemarin ada Perja 07 tahun 2025 itu sudah diatur dipisah antara pembinaan dengan bidang aset, pemulihan aset. Di mana kalau di bidang pembinaan itu khususnya mengurus bidang-bidang yang barang yang milik negara. Tapi kalau bidang aset, pemulihan aset itu ngurusi barang-barang sitaan, ya, barang bukti ya, barang bukti yang sudah dibuktikan di dalam persidangan. Dan itu apabila sudah ingkrah, maka itu yang ngurusi itu bidang aset. Kalau ada berperkara, mungkin itu dari bidang khusus bisa melibatkan untuk bidang pemulihan aset dalam hal penelusuran aset. Itu bisa dilibatkan. Sehingga nanti pada saat penyelidikan maupun penyidikan di bidang bisnis itu optimal, dapat barang-barang yang diduga dilakukan dalam tindak pidana. Baik, berarti artinya skop dari fungsinya itu lebih besar khusus lagi. Ya, ada khususan barang-barang sitaan. Ya, kalau barang-barang milik negara itu diurusi oleh bidang pembinaan. Ya. Kalau sebelumnya barang bukti seksi barang bukti itu kan ada di Kejaksaan Negeri ya Pak ya. Nah itu sudah masuk ke pemulihan aset fungsi mereka ataupun juga koordinasinya. Jadi kalau untuk di Kejaksaan Negeri, ini barang bukti ini kan cerita awal ya. Ini seandainya berperkara pidana umum, maka dari polisi tahap penyidik ini menyerahkan kepada kejaksaan khususnya melalui bidang pidana umum. Dari situ dipisah. Berkasnya dipegang oleh jaksa penuntut umumnya, sedangkan barang bukti diserahkan ke kasih PAP BB ya, yang barang bukti, jadi ada khusus. Jadi nanti pada saat persidangan, jaksa-jaksa itu untuk pembuktian di dalam persidangan, maka itu pinjam ke kasih BB untuk dibawa ke persidangan. Terus nanti seandainya sudah ingkrah
daripada jaksa yang sudah sidang itu harus dikembalikan lagi kepada KCBB nanti untuk dilakukan lelang. Langkah-langkahnya itu ada tahapan-tahapan lah Mbak, nanti bisa cerita panjang. Boleh. Baik, Pak Aspema, ini kan bidang pemulihan aset ini bisa dikatakan bidang baru ya di Kejaksaan Republik Indonesia. Tapi sebentar lagi akan dilaksanakan sebuah kegiatan yang besar, lelang serentak Kejaksaan Republik Indonesia di seluruh kejaksaan di wilayah Indonesia. Nah, itu boleh Pak Aspema jelaskan nggak, itu apa sih sebenarnya target utama dari kegiatan lelang serentak itu dan tujuannya seperti apa? Ya, alhamdulillah di tahun 2026 ini Kejaksaan Agung akan melaksanakan lelang serentak diikuti oleh masing-masing wilayah ya. Wilayah di sini Kejaksaan Tinggi. Dan ini dengan harapan nanti bisa mendapatkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak itu yang lebih besar. Dan alhamdulillah untuk semester 2 Kejaksaan Tinggi Jambi peringkat 3 tingkat nasional. Tahun ini ya, peringkat 3. Uang yang sudah di-store sampai di bulan Juli kemarin berjumlah kurang lebih 27 miliar. Wow. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa menempati sementara ranking 3. Itu udah di atas target nggak Pak, dari target PNBP yang ditetapkan? Kalau targetnya sudah melebihi target ya. Tapi kita kan harus jangan terus sudah dapat target berhenti. Kita bagaimana harus mendapatkan ya. Nah, untuk menambah lagi semangat, karena begini, semuanya itu kinerja akan dinilai oleh pimpinan. Jadi bagaimana untuk mengerjakan, maka diwujudkan ini ada lelang serentak. Alhamdulillah untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi yang terdiri dari 10 kejaksaan negeri, alhamdulillah semua teman-teman ikut bergabung dalam kontes lelang serentak. Yang mana dalam kontes lelang itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Agustus 2026 ini. 10 sampai 24 Agustus, berarti dalam bulan ini tim pemulihan aset atau bidang pemulihan aset lagi gencar-gencarnya ya Pak ya? Itu prosesnya gimana Pak untuk lelangnya itu sendiri? Apakah ada pihak lain yang ikut membantu bidang pemulihan aset sendiri? Ya, kita kerja bukan hanya kerjanya Aspema. Semuanya itu didukung oleh anggota ya. Ada di bidang bidang pemulihan aset, ada juga yang dari daerah, yang dari bidang barang bukti. Jadi kita kemarin awal mulanya karena barang bukti ini kan ada di daerah. Kalau di Kejati ya, di Aspema itu hanya koordinir. Bagaimana teman-teman yang ada di daerah ini bisa menjalankan tugas sesuai dengan yang ada tupoksinya. Awal mulanya kita data dulu, ada barang nggak yang layak atau yang pas bisa untuk dilelang pada saat di bulan Agustus ini. Ternyata di 10 kejaksaan negeri ini ada barang. Maka pada saat itu cepatlah. Ini karena prosesnya dari bulan awal Juli kemarin. Ya. Bahkan malah awal Juni itu sudah kami pendataan untuk dari masing-masing kejari itu sudah untuk melaporkan barang apa yang bisa dilelang. Barang apa aja Pak? Ada mobil ya. Ada mobil, ada eskavator. Itu di Kejati Jambi ya khususnya? Kalau Kejari Jambi itu ada mobil. Mobilnya itu ada CRV, ada Ayla Daihatsu, ada truk, ada 6 item gitu ya. Terus untuk di Batanghari itu ada tanah berikut bangunan. Untuk di Merangin itu ada emas. Nah, itu yang paling senang itu, emasnya itu mungkin hampir 1 kilo ya, Mas. Terus untuk Sarawlangun itu ada eskavator, di Bungo ada eskavator, di Tebo ada emas ya. Terus kalau di Kerinci itu ada mobil. Untuk di Muaro Jambi itu kayu ya, kayu yang sudah dalam bentuk gergajian ya, itu ada. Begitu juga Murasabak sama di Tanjung Jabung Barat itu sudah ada mobil. Jadi semuanya itu itemnya ada 26. Jadi langkah awalnya kita mendorong dari teman-teman daerah, tolong cepat ajukan penilaian. Ya. Penilaian itu ada juga yang minta dinilai oleh pejabat pemerintah, di mana Kejaksaan Tinggi alhamdulillah sudah punya 1 anggota yang sudah bisa menilai. Dan ada juga dari teman-teman, karena ini kan 10 Mbak, ini kan banyak jumlah barang. Dikhawatirkan nggak selesai, ada teman-teman minta bantuan untuk dinilai oleh KPK NL ya. Dan itu semuanya sudah clear
sampai di pertengahan Juli. Sudah clear untuk dinilai, maka dari teman-teman tak suruh minta bantuan untuk penjadwalan lelang. Itu paling seru Mbak, kalau ngurus-ngurus seperti itu ya. Seru dan selalu deg-degan, masalahnya sesuai target enggak kan gitu ya. Dari sudah kita koordinasi dengan, kita hanya sifatnya dari PEMA ini ya, asisten ini mendorong, menjembatani di mana ada kesulitan, itulah kita menemani teman-teman para kasih barang bukti ya. Di situ teman-teman sudah minta bantu ke KPKN untuk penjadwalan. Dan alhamdulillah per tanggal 25 Juli kemarin, 10 itu sudah clear, sudah mendapat jadwal. Dan sudah kami laporkan ke Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, sudah bahwa sudah 100% sudah penjadwalan. Jadwalnya pun berbeda-beda. Kalau semua ingin tahu bahwa jadwalnya ada yang tanggal 10, ada tanggal 11, ada tanggal 12 dan 13. 4 hari khusus ini, khusus untuk lelang di kejaksaan. Tadi kan Pak Aspema sempat menyebutkan ini ada barang-barang lelang berupa tanah, mobil, emas, dan juga barang-barang yang tentu bernilai ya Pak ya. Dan harganya di bawah dengan harga pasaran di luar sana. Nah ini kan pasti menjadi menarik nih untuk masyarakat ikut dalam lelang serentak ini. Tapi Pak ada juga nih netizen yang sedikit pesimis mungkin, yang komen di sosial media Kejaksaan Republik Indonesia ataupun juga Kejaksaan Tinggi Jambi yang mengatakan bahwa nanti akan yang menang lelang ini mungkin orang dalam nih Pak, ataupun juga yang sudah di ACC nih sama pimpinan. Gimana nih Pak Aspema? Jadi gini, perlu kami sampaikan bahwa jangan khawatir masyarakat Jambi atau di luar ya, karena lelang ini bukan hanya diikuti wilayah kota atau di mana-mana pun boleh ya. Ini karena lelang ini lelang terbuka dan tidak ada main mata, itu nggak ada. Istilahnya kan begitu ya, nggak ada main mata. Jadi ini sudah terbuka, silakan masyarakat langsung bisa lihat mendaftarkan nanti di www.lelang.go.id ya. Nanti tinggal wilayahnya, itu ada wilayah Jambi atau wilayah mana ada. Artinya tidak terbatas untuk orang yang tinggal di Provinsi Jambi aja ya ikut lelang di sini Pak ya? Dimungkinkan. Karena begini Mbak, perlu kami sampaikan di bulan 5 itu kita lelang emas yang kurang lebih ada hampir 1 kilo itu ya, nilainya 3, lebih ya, 3 miliar lebih itu malah pemenang lelangnya dari Jakarta. Yang itu nggak ada main mata permain, ya Pak ya, nggak sama bisa. Orang-orang di sini nggak ada ya? Ya jadi nanti lelangnya begini Mbak, jadi hanya petugas dari kita, dari Kejaksaan itu datanglah, karena ini kita minta lelangnya bukan di kantor Kejaksaan. Nanti kalau ada yang curiga kan, iyalah dilelang di Kejaksaan. Nah, ini nanti diatur enggak. Jadi ini petugas kita diundang oleh KPKN, nanti pelaksanaan lelang di sana. Ya, di sana nanti langsung dipandu langsung dari lelang sendiri. Saya jamin tidak bisa bermain di situ. Ini bisa diikuti oleh perseorangan atau perusahaan? Boleh. Boleh. Perorangan boleh, perusahaan boleh. Jadi ini bebas. Yang jelas nanti ikuti proses lelangnya, nanti di situ kan ada juga Mbak ya, ada uang jaminan ya, jaminan. Ada juga jaminan itu 50% daripada nilai. Tapi itu nanti ketentuan kan diatur oleh KPKN, kita hanya mengikuti sana. Jadi jangan khawatir dan sedikit ada bocoran ya. Di sini tuh dari 26 item ya. Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi melelang serentak di tanggal 10 sampai 14 itu ada 26 item. Nilai limit 5,2 miliar. Ya. Itu kan nilai terendah ya. Mungkin nanti bisa juga 6. Saya berdoa mudah-mudahan bisa dapat 8 miliar kan gitu ya. Kalau dari asisten pemulihan aset itu berdoa untuk mendapatkan uang. Uang itu betul bukan negara. Ya, jujur dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada sepeser pun uang yang lari ke panitia lelang. Semuanya setelah sesuai dengan apa yang tertera di dalam lelang, itulah yang disetor. Tidak ada yang ibaratnya ini untuk pengurus lelangnya, enggak ada. Karena sudah sistem ini sudah elektronik dan juga sudah ada pengawasan juga Pak ya untuk pelaksanaan dari lelang ini. Jadi ada bocoran, itu ada juga yang mobil Toyota CR-V itu limit harganya 216 juta sekian. Ada juga yang Ayla itu sekitar 68 juta. Itu bermacam-macam di sini ya. Paling tinggi limitnya berapa Pak? Itu untuk item
apa? Kalau yang paling tinggi ini ada limitnya emas. Ada emas 11 keping ya. 11 keping Beratnya hampir beratnya berapa tuh? 1,3 ki 1.302 gram. Oh, Berarti kalau hampir 1.000 udah hampir sekilo. sekilo ya. Itu limit harganya 3,3400 ya. 3.340 juta. Limitnya. Lumayan ini. Iya. Saya berdoa inilah nanti laku. Saya berdoa mudah-mudahan PNBP untuk Kejati Jambi Ya. semakin banyak. Yang penting artinya siapapun yang berminat boleh langsung daftar ke apa tadi Pak websitenya? www.lelang.go.id. www.lelang.go.id. Artinya terpusat sudah di sana. Sudah. Boleh pilih untuk wilayah? Wilayahnya mau wilayah Jambi atau wilayah. Kalau saya memasarkan Jambi Iya. ya. Ini ada juga Palembang. Kalau Jambi ada sudah di-spill ya tadi iya. Pak item-itemnya Yang sudah. jelas kalau Jambi produknya nggak mengecewakan. Siap. Silakan untuk lelang terbuka. Baik, ini kan masih ada beberapa hari lagi nih Pak untuk pelaksanaan lelang serentak. Untuk Kejaksaan Tinggi Jambi di bidang pemulihan aset persiapannya sudah seperti apa nih? Alhamdulillah namanya sudah hampir tinggal 1 minggu. Kita siap tempur ya. Dan insya Allah nanti kita akan buka acara lelangnya di tanggal pelaksanaan lelang Mbak itu tanggal 10. Itu sudah ada. Tapi saya akan buka untuk mengetahui karena nilainya besar. Maka saya akan buka Zoom bareng. Ya, itu nanti di tanggal 11. 11 itu bisa dilihat nanti karena batas penutupan ya. Ini yang mas saya yang Pak Seru yang mas ini. Bukan Mas Kamin, Mas asli ini ya. Ini bisa nanti sekitar jam 2. Ya, Pak, ya. Itu jam 2 itu udah clear nanti tahu berapa nilainya terakhir itu. Iya. Ini memang sudah untuk Kejaksaan Tinggi Jambi udah 100% persiapannya Pak ya. Dan tinggal menunggu nanti pelaksanaannya di 4 hari itu. Nanti itu ada nggak bisa masyarakat umum memantau nih? Bisa grafiknya ini apa aja? Kalau yang bisa nanti yang sama-sama ikut lelang. Oh gitu. Yang ikut lelang nanti ya ini menawarin ini bisa lewat. Tapi kalau umum seru ya. Jadi nanti kalau lihatnya biasanya seru. Dan di sini Mbak, pelaksanaan lelang ini dilombakan seluruh Indonesia. Jadi Aspema Jambi mewakili Jambi. Itu nanti ada kriterianya bagaimana cara penilaiannya, limitnya ini, bagaimana cara publikasinya, bagaimana barang ini laku atau tidak, terus dari limit itu berapa kenaikannya. Nah, tapi ada juga Mbak, nanti seandainya barang itu nggak laku, maka itu akan mengurangi pada nilai. Makanya saya bercoba, ini sudah melalui beberapa ya media ada juga, jadi ini sudah kita seperti pemasaran lah ya. Kita coba untuk pemasaran, mudah-mudahan barang saya 26 itu laku, doakan aja Mbak ya laku. Untuk Pak Aspema sendiri harapannya terkait lelang ini, lelang serentak ini perdana nih untuk bidang baru, kemudian melaksanakan kegiatan yang luar biasa serentak seluruh Indonesia, dan juga nanti harapannya bisa memberikan yang terbaik dan menyetorkan PNBP yang besar ke negara. Itu harapannya Pak Kamin sendiri? Kalau harapan saya, karena ini hal yang baru, pertama sebagai tantangan. Yang kedua, saya mengharapkan saya kerja itu kalau bisa mewujudkan yang terbaik ya. Contoh, alhamdulillah sekarang sudah bisa ring 3. Syukur-syukur kalau ini laku semuanya, peringkat bisa naik dan pendapatan bisa PNBP itu naik, maka itu akan negara itu nggak susah nyari duitnya, kan udah dari lelang-lelang. Dan ini nanti bisa untuk percontohan mungkin ke depan ya, ke depan itu mungkin kalau barang-barang ada, cepatlah dilelang daripada kalau nggak cepat dilelang nanti rusak. Akan mengurangi pada nilai ekonominya. Dan satu lagi Pak Aspema, ini boleh kasih tips nggak untuk masyarakat yang ingin ikut lelang serentak Kejaksaan Republik Indonesia agar terhindar ini dari mungkin penipuan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan untuk ikut lelang Kejaksaan Republik Indonesia? Jadi kami mengharapkan kepada para peserta lelang ya. Ini bukan khusus Jambi, ini di mana tempatnya. Yang khususnya ikut lelang. Harap hati-hati. Ya, sekarang banyak modus. Dan apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan, untuk segera lapor ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Ya, kita terbuka semuanya. Nanti seandainya kurang jelas bagaimana kita pandu. Ya, tapi bukan pandu untuk menang, sulit ya.
Jangankan saya pun mau ikut lelang juga sulit. Jadi pertama saya ingatkan kepada warga masyarakat yang ikut lelang agar hati-hati terhadap orang-orang yang nggak bertanggung jawab, apalagi yang mengatasnamakan institusi kejaksaan, katanya lelang bisa diatur. Saya jamin itu nggak diatur, ya. Saya jamin 100%. Jadi nanti ada laporan yang kira-kira curiga, tolong segera lapor. Ya, dan juga Kejaksaan Tinggi Jambi ini terbuka nih untuk masyarakat ingin melaporkan apa saja, termasuk dari modus-modus penipuan dari event-event kita ini boleh langsung nanti kita punya media sosial Instagram, kemudian TikTok dan juga ada call center juga. Langsung aja ke bagian media center Kejaksaan Tinggi Jambi. Terima kasih Pak Aspema, Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Jambi ini sudah bahas sedikit banyak mengenai lelang. Kita doakan lancar dan juga lebih-lebih lagi target yang kita harapkan, dan ini untuk kita setorkan tentu saja PNBP-nya ke negara, Pak ya. Terlebih saya makasih. Mudah-mudahan di lain waktu bisa disambung dengan acara, siapa tahu ada barang yang akan dilelang lebih besar. Jadi kan nanti sebagai informasi kepada masyarakat. Saya kira itu Mbak ya. Makasih Pak Aspema. Dan juga ini kita bisa tarik kesimpulan Sobat Adiasa bahwa lelang serentak Kejaksaan Republik Indonesia ini boleh diikuti siapa saja. Ini bebas terbuka dan juga nanti bisa cek infonya di website. Nanti kita akan taruh di informasi kita. Dan juga hati-hati penipuan karena banyak sekali modus yang ada saat ini. Kalau ragu, laporkan saja langsung di Kejaksaan Tinggi Jambi. Dan terima kasih, saya Omila Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.